Brescia bisa dikatakan sebagai klub semenjana. Bahkan banyak penggemar sepak bola kurang familiar dengan klub ini. Apalagi sekarang Brescia berkutat di Serie B Liga Italia. Tapi hebatnya, saat masih berkompetisi di Serie A, Brescia sering menjadi pelabuhan pertama atau terakhir para legenda sepak bola dunia. Sebut saja Giorgi Hagi, Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo dan Luca Toni. Kali ini sangat menarik bila kita ikuti dulu kisah Josep Pep Guardiola Sala, yang bermain di klub tersebut menjelang akhir karirnya. Namun sebelum kita simak kisah selanjutnya, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, share videonya, like and comment di akhir video. Terima kasih. Pep Guardiola yang kita kenal sebagai salah satu manajer tersukses saat ini, merupakan jenderal lapangan tengah handal di Barcelona semasa masih aktif sebagai pemain. Mendekati akhir karirnya, Guardiola membuat kejutan dengan meninggalkan 11 tahun karir cemerlangnya bersama Barcelona. Ia hijrah ke Italia guna memperkuat Brescia selama 2 musim sejak musim 2001-2002. Salah satu alasan Guardiola meninggalkan Camp Nou adalah cedera yang datang silih berganti sepanjang 1999 hingga 2001. Dia menyatakan itu keputusan pribadi. Ketika itu, banyak yang tak rela ia pergi. Maklum saja, Guardiola merupakan simbol kejayaan Barca. Sebuah perjalanan panjang. Saya bahagia dan bangga dengan cara orang-orang memperlakukan saya. Saya tidak bisa meminta lebih banyak. Saya telah bertahun-tahun bermain di level tertinggi, ucap Guardiola yang menangis saat konferensi pers terakhirnya di Camp Nou waktu itu. Saat meninggalkan Barcelona, Guardiola berusia 30 tahun. Ia datang sebagai pengganti Andrea Pirlo dalam peran playmaker di lini tengah Brescia. Di sana dia bermain bersama Roberto Baggio di bawah arahan Carlo Mazzone. Guardiola akhirnya merasakan sensasi satu tim dengan Baggio. Brescia adalah klub terakhir Roberto Baggio sebelum ia memutuskan pensiun. Baggio membela Brescia tahun 2000 hingga 2004. Saya ingin bermain di luar negeri. Saya lalu berpikir, bila Baggio ada di Brescia, berarti mereka ingin melakukan hal yang serius. Pilihan saya terbukti tepat. Guardiola memang hanya membuat sedikit penampilan untuk klub tersebut. Ia sempat pergi di pertengahan musim kedua untuk bergabung dengan AS Roma. Namun di akhir musim kedua ia kembali bergabung bersama Brescia. Meski hanya sebentar berseragam Brescia, namun Guardiola menemukan kenyamanan tinggal di kota tersebut. Hal ini diakui manajer Manchester City tersebut ketika dirinya menyaksikan langsung laga Brescia saat dikalahkan Ascoli 0-1 beberapa tahun lalu. Manajer yang kini berusia 51 tahun tersebut, saat itu disambut dengan spanduk dari supporter Brescia bertuliskan, "Pep, kebanggaan kami di musim lalu, mimpi kami di masa depan." Guardiola sendiri mengaku senang bisa kembali ke markas Brescia. Di Brescia, saya merasa seperti berada di rumah. Menghirup udara di stadion ini sangat berarti bagi saya, ucap Guardiola. Sebelumnya Guardiola pernah mengatakan jika dirinya akan senang jika bisa melatih Brescia. Pria berkepala plontos ini bahkan rela melakukan hal itu tanpa digaji. Saat berkarir di Brescia, nama besar Pep Guardiola sempat tercoreng kala ia terindikasi mengonsumsi zat steroid anabolik jenis nandrolone, menyusul kemenangan Brescia 1-0 atas Piacenza. Parahnya, kasusnya pun berlanjut usai timnya kalah memalukan dari Lazio dengan skor 0-5 pada tanggal 4 November tahun 2001. Ia kembali dinyatakan positif doping. Steroid nandrolone sendiri adalah senyawa organik yang menciptakan protein untuk meningkatkan massa otot. Meski Guardiola membantah telah mengonsumsi zat tersebut, namun hukuman tetap diberikan padanya atas hasil tes kedua kalinya. Atas tindakannya tersebut, ia pun menerima larangan 4 bulan merumput membela timnya, yang artinya ia terpaksa absen membela Brescia sebanyak 16 pertandingan dan denda 50.000 euro. Guardiola tidak menerima keputusan itu. Dia mengajukan banding dengan alasan zat terlarang itu tanpa sengaja masuk ke tubuhnya ketika menjalani pengobatan cedera. Meski harus menjalani skorsing 4 bulan, Guardiola terus mencari keadilan dengan gugatan ke pengadilan. Guardiola berani melawan arus dan mengambil langkah berani melawan oposisi. Satu hal yang pasti, diperlukan keberanian untuk melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan orang lain.
Inilah sifat natural yang dimiliki Guardiola. Akhirnya setelah menjalani proses berliku, pada tanggal 29 September tahun 2009, tepatnya hampir 8 tahun dari tanggal tes positif dopingnya, Guardiola akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan. Namun saat itu ia telah gantung sepatu dan tengah menjalankan peran sebagai manajer Barcelona. Total selama berkarir di Brescia selama 2 musim, Pep Guardiola hanya mencatatkan 24 penampilan di Serie A, karena sejumlah cedera serta skorsing. Namun torehan 3 gol berhasil ia bukukan. 1 gol dari open play ke gawang Udinese dan 2 gol dari titik penalti ke gawang Inter Milan dan Torino. Itulah sekelumit kisah dan rekam jejak masa lalu Josep Pep Guardiola Salah. Masa kini Pep Guardiola memang tak mungkin bisa dipisahkan begitu saja dari cerita masa lalunya.